Agung, Baik, Pandangan siap. ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar Idea Prolog. Kali ini kita hadir dengan tema strategi pengadaan barang dan jasa untuk BUMN, BUMD, BLU. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin judul kita kali ini agak sedikit berbeda dengan webinar-webinar kita sebelumnya yang di mana lebih membahas ke arah perdir ya. Jadi kali ini kita hadir dengan judul yang lebih umum tentang strategi pengadaan barang dan jasa seperti itu. Baik, seperti biasa ada beberapa yang harus saya sampaikan terkait tata tertib webinar. Yang pertama, ketika acara webinar dimulai, suara dari Bapak Ibu sekalian akan saya mute secara otomatis sehingga nanti yang terdengar jelas hanya suara dari narasumber kita, Bapak Nandang Sutisna. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti kita akan ada kurang lebih ada 2 sesi untuk tanya jawab. Silakan memanfaatkan fasilitas chat yang ada di Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Silakan tulis di situ pertanyaannya, nanti akan coba kita bacakan. Selanjutnya bisa juga raise your hand, nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan paparan materi dari narasumber Bapak Nandang Sutisna. Silakan Pak Nandang, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agung, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Peserta yang terdaftar 41 orang, dan mungkin sebagian masih OTW ya menuju ruangan webinar kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas strategi pengadaan ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas aspek regulasi, aspek organisasi, kemudian juga mengenai bagaimana menyusun ya regulasi atau mengatur tata cara pengadaan di BUMN, BUMD, dan BLU. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang strategi pengadaan. Walaupun mungkin dari waktu yang ada kita optimalkan untuk membahas yang kira-kira bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian atau akan bisa digunakan ya di dalam bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pengadaan di BUMN, BUMD, dan di BLU. Baik. Pertama-tama perkenalkan bagi yang belum kenal, ada beberapa yang baru ya, walaupun sebagian rutin atau sering ikut webinar di Idea Prolog. Saya Nandang Sutisna, saya Direktur Idea Prolog Indonesia, termasuk Idea Training Center. Ya, ini sama-sama perusahaan di bidang pengadaan, tapi yang satu di bidang e-procurement dan konsultan, dan Idea Training Center khusus di bidang pelatihan, ya, termasuk yang menyelenggarakan webinar hari ini. Saya juga konsultan dan trainer. Ya, untuk pendidikan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 ya di Malaysia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita melihat profil pengadaan. Jadi, kenapa sebetulnya pengadaan BUMN, BUMD, dan BLU itu berbeda dengan pengadaan pemerintah? Ya, karena sebetulnya BUMD, BUMN, dan BLU memiliki dimensi bisnis. Dan penghasilan yang didapatkan sebetulnya sebagian besar dibelanjakan. Bahkan mungkin untuk BLUD, ya hampir seluruh pendapatan itu akan dibelanjakan gitu ya. Demikian juga untuk beberapa industri BUMN, BUMD, dan ini contoh berdasarkan riset ya beberapa industri. Jadi persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk berbagai industri gitu ya. Jadi untuk pabrik kimia, konstruksi, dan farmasi itu sebagian besar penghasilannya untuk pengadaan gitu ya. Jadi di situ ada angka sampai 64 dan 65% gitu ya. Kemudian menurun di industri semikonduktor, di penerbangan, di utilities, di perminyakan, di transportasi, dan terakhir di industri perbankan ya yang paling kecil gitu ya. Nah, demikian juga untuk BUMD, sebagian besar BUMD kita seperti PDAM sebetulnya ya sebagian besar pendapatan itu untuk belanja ya, untuk pengadaan.
begitu ya. Sehingga kemudian implikasinya sangat penting gitu ya. Jadi kalau profitnya 10%, begitu ya, maka cara meningkatkan umpamanya dari apa namanya, dari market, umpamanya marketnya ada 1.000 gitu ya, 1.000 pelanggan bisa mendapatkan untung 1 miliar, maka kita harus menambah jumlah klien 1.000 lagi untuk mendapatkan keuntungan 1 miliar. Ya, tetapi kalau itu kita asumsikan keuntungannya 10%, gitu ya. Tetapi kalau dengan pengadaan, kita bisa mengefisiensikan pengadaan, mungkin tidak sesulit kita mendapatkan jumlah pelanggan tambahan 1.000. Ya, jadi produksinya meningkat, kemudian strategi marketingnya meningkat, jumlah SDM-nya meningkat untuk mencapai keuntungan yang 10% tadi. Tetapi dengan pengadaan bisa jadi sebetulnya langkahnya menjadi jauh lebih mudah, gitu ya. Namun ini yang seringkali belum awareness kita di BUMN, BUMD, di BLU, hal ini belum menjadi fokus begitu ya. Karena itu maka masih banyak pengadaan yang dikelola belum sesuai dengan yang semestinya gitu ya. Jadi marketing, operasional gitu ya, itu melibatkan jumlah orang yang sangat banyak untuk mendapatkan tadi keuntungan yang 10% itu atau benefit yang 10% itu. Ya, padahal sebenarnya catatan di pengadaan nasional kita, beberapa rilis data yang disampaikan baik oleh LKPP, KPPU, oleh KPK, itu efisiensinya besar. Ya, Pak Agus Raharjo, Kepala LKPP periode kedua, yang sebelum jadi Ketua KPK itu pernah merilis data bahwa potensi efisiensi pengadaan publik, pengadaan pemerintah kita itu 30%. Ya, artinya apa? Artinya potensi efisiensinya bisa ditingkatkan sampai 30%. Data KPPU sama, gitu ya. Dan data KPK lebih parah lagi, karena KPK menyatakan bisa sampai 40% ini efisiensinya, gitu ya. Dan itu bahkan KPK menyoroti itu yang dikorupsi. Jadi sebetulnya data KPK kalau bicara inefisiensi karena pengelolaan yang tidak optimal dan karena korupsi, bisa jadi angkanya jauh lebih besar daripada itu, gitu ya. Karena itu sebetulnya pengadaan menjadi sesuatu yang penting semestinya, ya. Kenapa? Karena bisa meningkatkan profit, ya. Nah, dalam konteks layanan publik seperti BLU, maka sebetulnya efisiensi yang terjadi bisa meningkatkan kapasitas layanan, karena memang BLU tidak didesain untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk peningkatan layanan publik. Sedangkan di BUMN, di BUMD, itu bisa meningkatkan profit, begitu ya. Jadi sangat penting. Cuman seringkali pengadaan memang belum dikelola sebagaimana mestinya. Padahal potensinya bisa jadi lebih besar potensi efisiensi pengadaan daripada penambahan profit dari nilai penjualan umpamanya. Ya apalagi dalam kondisi seperti sekarang, tentu saja ekonomi lesu ya. Pemasaran itu akan lebih sulit. Dan dalam prakteknya pun memang pemasaran itu lebih sulit ya, karena kita tidak bisa mengatur orang lain. Ya, tetapi kalau kita mengatur pengadaan, kita bisa melakukan apapun dengan pengadaan, karena itu di dalam lingkup kita, begitu ya. Karena itu meningkatkan efisiensi pengadaan itu sebenarnya sama artinya dengan mendapatkan profit secara tidak langsung, begitu ya. Nah, karena itu maka situasi ini menuntut pengadaan di BUMN, di BLUD, dan di BUMD mesti dilakukan dengan cara yang lebih baik sehingga kemudian bisa meningkatkan efisiensi itu. Selanjutnya, ini tantangan yang ada di industri di pengadaan kita, ya bukan hanya di pemerintah, tapi juga di BUMN, BUMD, gitu ya. Dan saya sebagai konsultan menemukan situasi ternyata ya kalau mau jujur pengadaan pemerintah lebih baik dibanding pengadaan di BUMN, di BUMD dalam pengertian dari sisi SDM, dari sisi teknologi, dari sisi tata cara. Di pemerintah malah lebih sederhana sebetulnya ya. Nah, di BUMN, di BUMD sebetulnya semestinya bisa lebih sederhana dari pemerintah. Begitu ya. Karena itu kita perlu memahami dengan benar sebetulnya bagaimana sih semestinya kita mengatur pengadaan, gitu ya. Nah, tantangan pertama adalah value for money. Jadi pengadaan publik kita, termasuk BUMN, BUMD, itu belum mencerminkan value for money. Pengertian value for money itu adalah kita belum mendapatkan barang jasa yang terbaik dari sisi teknis.
dari sisi harga. Kemudian pengelolaannya pun belum mencerminkan efisiensi dari jumlah sumber daya manusia, dari waktu, dari bisnis proses, itu belum mencerminkan. Sehingga dari proses, dari hasil, itu belum mencerminkan value for money itu, begitu ya. Jadi kalau kita lihat berapa sih efisiensinya gitu dari pengadaan yang kita lakukan, maka kita akan tahu sebetulnya, ya. Nah, bandingkan dengan mungkin dengan swasta, apalagi swasta-swasta besar begitu yang punya infrastruktur mekanisme pengadaan yang sedemikian rupa sehingga kemudian bisa meningkatkan kompetisinya, competitiveness-nya gitu ya. Bisa menjual barang harganya murah dengan kualitas yang bagus, ya itu ditentukan oleh inovasi, proses produksi dan pengadaan gitu ya. Jadi pengadaan itu pada akhirnya akan meningkatkan competitiveness ya kita di luar gitu ya. Nah, kalau BUMN, BUMD memang ada yang kompetitif tapi juga ada yang tidak. Kalau PDAM seperti PDAM ya tentu tidak ada kompetisi ya. Tetapi kalau umpamanya BUMD di bidang konstruksi atau perdagangan ya sebetulnya dia compete langsung dengan swasta gitu ya. Jadi kemampuan kita mengelola pengadaan, menghasilkan value for money, itu akan meningkatkan competitiveness kita. Demikian juga untuk BLU, bagaimana pengadaan bisa menurunkan cost sehingga tarif BLU itu menjadi lebih murah kepada publik. Gitu ya. Dan bisa jadi tidak perlu ada bantuan dari APBN, APBD. Ya. Yang kedua yang jadi sorotan juga adalah terkait dengan integritas. Ya. Ini yang memang masih agak sulit karena memang terkait dengan banyak faktor, ya banyak urusan politik, urusan hukum, urusan LSM dan lain-lain itu seringkali mengganggu kita dalam menegakkan integritas gitu ya. Tapi memang kalau kita melihat beberapa literatur ya, terutama di public procurement, pengadaan publik ya, termasuk sebetulnya BUMN, BUMD, BLU ya apa boleh buat karena dia uang negara jadi pengadaan publik jatuhnya bukan swasta murni gitu ya artinya aspek integritas ini menjadi sorotan gitu ya dan ya kasarnya tidak akan selesai masalah pengadaan kita kalau kita masih menitipkan kepentingan di luar kepentingan pengadaan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya nanti kita akan bahas ya. Tetapi integritas menjadi masalah juga yang menjadi sorotan. Ya, tadi yang yang KPK bilang bahwa kebocoran anggaran pengadaan publik atau pengadaan pemerintah kita 20-40%, itu karena masalah ini, ya, masalah integritas. Jadi dari sisi prosedur, mekanisme kita masih belum optimal, dari sisi integritas juga masih belum optimal, gitu ya. Nah, ini menjadi sumber masalah utama di dalam pengadaan kita. Yang ketiga adalah ekosistem PBJ, ya. Pengadaan ini tidak berdiri sendiri. Artinya dia berintegrasi dengan penganggaran, ya, dengan perencanaan. Bahkan untuk BUMN, BUMD dengan pelanggan, dengan market, dengan pasar, gitu ya, dengan banyak bagian. Bahkan kalau di BUMN atau di anak BUMN, organisasinya luar biasa besar, ya. Organisasi pengadaan itu luar biasa besar, jauh lebih besar dari pengadaan pemerintah. Kalau BUMD mungkin karena skalanya kecil, biasanya bisa lebih sederhana, gitu. Kalau di BUMN pengalaman saya malah hampir seluruhnya lebih kompleks dari pengadaan pemerintah gitu ya. Walaupun secara organisasi sama-sama besar, tapi dalam praktek pengadaannya di BUMN atau anak BUMN luar biasa kompleksitasnya, kerumitannya itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Artinya apa? Artinya ketika kita membenahi pengadaan, kita juga harus membenahi aspek yang lain. Nah, khusus untuk BUMD, untuk BLUD, kelemahannya adalah memang banyak yang belum ada aturannya tentang penganggaran. Penganggaran, keuangan, itu SOP-nya atau perdirinya tidak ada. Perdanya juga tidak ada. Pada akhirnya ya ikut pengadaan pemerintah. Ya, salah satu alasan kenapa kemudian di banyak BUMD pengadaan ke pemerintah, karena aspek yang lainnya pun cenderung mengikuti ke pengadaan pemerintah. Ya, termasuk kemudian kalau kita mengatur berbeda, maka ya jangan jauh-jauh lah. APIP-nya sendiri paham nggak bahwa pengadaan BUMD ini berbeda ketika memeriksa? BPK-nya, APH-nya, begitu. Ini suatu skema pengadaan yang berbeda dengan Perpres. Itu pun di mana-mana masih jadi masalah, gitu ya. Ini juga bermasalah, bagaimana mengkomunikasikannya, bahwa sebetulnya BUMD, BULUD, BUMN ini
entitas yang berbeda dari pengadaan pemerintah, sehingga mestinya mengatur sendiri. Nah, kendalanya juga memang ketika mengatur sendiri pun, ya apakah dianggap akan lebih baik daripada ikut ke pemerintah. Nah, ini pun seringkali jadi tantangan tersendiri. Dan terakhir adalah SDM dan teknologi. Nah, ini untuk pengadaan pemerintah memang kita harus angkat jempol ya. Karena pengadaan pemerintah di Indonesia itu luar biasa sebetulnya. Dari SDM itu sudah sangat advance. Bahkan sertifikat dasar ke depan sudah tidak memadai. Dan teknologinya pun sudah sangat canggih untuk ukuran pengadaan di Indonesia. Jadi saya pernah pelatihan FIDIC di Jepang, diajar oleh Profesor Kusayanagi dari Tokyo City University. Beliau selain profesor, beliau praktisi begitu ya. Ketika berbicara pengadaan di Jepang, sebetulnya pengadaan kita jauh lebih advance, gitu ya. Dari sisi IPROK, dari sisi regulasi, yang punya kita jauh lebih advance. Ya, cuman kenapa di kita timbul masalah? Karena masalahnya non teknis. Ya, kalau secara teknis luar biasa inovasinya itu. Ya, jadi banyak hal yang saya tanyakan ke beliau di Jepang itu beliau agak bingung karena beliau tidak tahu gitu jawabannya, karena beliau tidak pernah mengalami. Jadi kalau studi tentang kompleksitas pengadaan itu sebenarnya Indonesia menjadi tempat yang paling cocok ya. Jadi aturannya sangat banyak, sangat rinci, sangat detail, IPROK-nya pun demikian begitu ya. Walaupun ya unik juga karena korupsinya pun masih tinggi. Kasus hukum, jadi korupsinya tinggi, kriminalisasinya pun tinggi gitu ya. Jadi kita agak bingung ini gimana solusinya gitu. Karena sepertinya kita sudah melakukan apapun tapi belum optimal gitu ya. Itu dalam konteks pengadaan nasional gitu ya, dalam konteks pengadaan pemerintah terutama. Nah, ini tantangan untuk BUMN, BUMD gitu ya. Dari sisi SDM, jarang yang punya sertifikat. Kalaupun punya sertifikat juga bingung sertifikat yang mana ya. Sering saya jelaskan bahwa SDM di BUMN, BUMD ini agak sulit karena beda dengan pemerintah yang sudah ada LKPP, ada LSP-nya, ada sertifikasinya. Di luar itu belum ada gitu ya. Karena itu jadi tantangan, termasuk teknologi. Di BUMN masih banyak manual, dan kalaupun IPROK, biasanya IPROK hanya pengumuman, pendaftaran, dan transfer dokumen dengan IPROK, tapi sisanya masih manual. Di BUMD yang tidak ikut ke Perpres itu masih manual juga gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan ya, dari sisi SDM dan dari sisi teknologi juga masih tantangan. Nah, bagaimana solusinya? Ya, ini singkatnya ya, nanti penjelasan rincinya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Jadi ada perubahan paradigma dari transaksional ke strategik. Ya. Bagaimana itu? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada penegakan integritas juga. Ya. Kemudian sinergi dan integrasi ekosistem pengadaan gitu. Ini yang belum ada ya. Jangankan integrasi, bahwa sistem untuk pengadaan saja, untuk keuangan saja tidak ada. Walaupun ada beberapa inovasi dari beberapa BUMD atau BUMN itu mengembangkan gitu, tapi biasanya tidak terintegrasi, dan yang dibangun hanya semata-mata sistem, yang sistem ini juga tidak dipahami secara seragam oleh ekosistem pengadaan yang ada gitu ya. Ini agak repot juga gitu ya. Nah, terakhir adalah modernisasi pengadaan ya. Intinya kita perlu menerapkan digital procurement gitu ya. Kalau saya lihat jurnal tentang pengadaan di luar negeri, ya luar biasa ya. Mereka sudah ngomong artificial intelligence, sudah ngomong big data, sudah ngomong kolaborasi, sudah ngomong blockchain kontrak. Jadi kontrak pengadaan berbasis blockchain gitu ya. Jadi luar biasa gitu. Kita masih jauh. Baik. Ini yang tadi transaksional, kemudian kita bergeser ke strategik ya. Ya, jadi yang pertama karakteristik yang transaksional ini ya memang tidak ada strategi ya. Sama sekali tidak ada strategi. Nah, kemudian baru ke cost driven, artinya ya semata-mata hanya untuk cari yang murah saja gitu ya. Nah, strateginya itu hanya di Pokja saja gitu ya. Jadi tidak melibatkan yang lain, hanya panitianya saja yang atau bagian pengadaan saja yang mengembangkan strategi. Ya, contoh seperti konsolidasi hanya di Pokja, tapi di tempat lainnya tidak terkonsolidasi, ya tetap rumit gitu ya prosesnya. Kemudian terintegrasi. Nah, ini baru kemudian
sudah mengintegrasikan strategi pengadaan dengan strategi di bagian lain. Jadi kalau di BUMD, di BUMN atau di BLU, jadi strategi pengadaan itu sudah terintegrasi, sudah alignment, sudah bergabung gitu dengan strategi layanan, dengan strategi penganggaran, dengan strategi perencanaan, dengan strategi pembayaran gitu. Ini sudah sama-sama sudah terintegrasi, sudah klop, sudah nyambung begitu ya. Dan yang terakhir adalah leading procurement. Ini yang ya masih jauh ya. Tapi leading procurement itu ya procurement menjadi leading sektornya gitu. Karena dianggap procurement menjadi pusat dari efektivitas dan efisiensi itu ada di procurement. Jadi strategi yang lain akan mengikuti strategi procurement gitu ya. Ini yang disebut dengan leading itu ya. Kemudian dari sisi scope hubungan dari teknologi ini juga bisa dibaca ya. Jadi ada ada pergeseran begitu ya. Kemudian dari pola hubungan pun sama ya. Jadi kalau transaksional ya polanya beli putus saja. Termasuk tender itu juga beli putus. Jadi ada perencanaan di proses tender, kontrak selesai gitu ya. Nah, baru kemudian bergeser ke shortlist. Ya, ke shortlist. Jadi kita bikin shortlist sehingga kalau butuh kita hanya ke shortlist. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang sulit dilakukan ya kalau di BUMN mungkin memungkinkan, dan ketika saya diminta untuk menyusun peraturan di BUMN atau anak BUMN, strategi-strategi ini bisa dioptimalkan gitu ya. Jadi pola pengadaan itu tidak hanya apa yang kita kenal di pemerintah ya, tapi sebenarnya banyak sekali yang bisa diterapkan ya. Salah satunya adalah tadi ya, jadi ada shortlist. Jadi umpamanya saya butuh barang, tidak tahu kapan barang jasa, tidak tahu kapan, tapi kalau saya butuh harus segera. Gitu. Maka sebelum tendernya kita bikin shortlist-nya. Ada 5 dan 6 vendor. Jadi kalau saya dapat project, maka saya hanya dikompetisikan yang 6 aja ini gitu. Dan yang 6 ini sudah teruji gitu ya. Sudah teruji. Baru kemudian kerjasama gitu ya. Jadi dimungkinkan sebetulnya di BUMN, di BUMD, di BLU, itu pengadaan kerjasama. Nah, kerjasama di pemerintah, itu kita hanya mengenal dalam skema KPBU. Tapi untuk pengadaan transaksi, itu tidak dikenal di pemerintah. Tapi di BLU, itu ada, ya seperti konsinyasi gitu ya, pengadaan konsinyasi. Atau pengadaan kerjasama dengan pembelian. Jadi kerjasama dulu, kalau ada pasien, ada klien, ada kebutuhan, baru ada proses pembeliannya gitu ya. Jadi sebetulnya pola hubungan ini banyak sebetulnya yang bisa dibangun di BUMN, di BUMD itu ya. Kemudian kalau leading, nah ini yang luar biasa ya. Jadi pilihannya ada di konsumen ya. Contoh yang pernah saya jelaskan adalah bagaimana Honda ya. Honda itu spek itu tidak ditentukan oleh user, tapi oleh pelanggan. Jadi kalau kita beli Honda gitu ya, kalau speknya lainnya standar, tapi bisa saja ada yang custom. Yang paling banyak custom itu terkait dengan cat warna mobil umpamanya. Gitu ya. Maka si marketing tinggal bikin speknya mobil yang akan diproduksi, yang akan dicat dengan warna cat dan lain-lain gitu ya. Dan proses itu tidak perlu ada persetujuan kanan kiri gitu ya. Langsung masuk ke produksi langsung eksekusi sesuai dengan apa yang ditulis oleh marketing atau bagian sales ya, bagian sales gitu. Nah, di kita belum bisa seperti itu. Jadi kalau ada di masyarakat ada PDAM bocor gitu ya, pengadaannya tetap harus dari kepala bagian ke direksi kembali ke kepala bagian, ke PPK, ke Pokja dan seterusnya gitu ya. Kita belum bisa kalau ada bocor langsung eksekusi gitu ya. Sangat cepat seperti itu di BUMN, di BUMD kita, termasuk di BUMN juga belum memungkinkan. Jadi hierarki birokrasi sepertinya masih kuat ya di BUMN, di BUMD kita, apalagi BLU yang notabene memang masih instansi KLPD ya, masih masuk KLPD gitu ya. Ini tantangan sebetulnya. Nah, pertanyaannya bisa nggak diimplementasikan? Bisa ya, walaupun di BUMD, di BUMN, di BLU bisa ya, bisa diatur sedemikian rupa sehingga kemudian birokrasi itu bisa dipangkas gitu ya. Ya memang jadi kendala di kita ini. Fenomena di kita itu memang pimpinan sering tidak percaya dengan di bawahnya gitu, karena itu perlu selalu dia yang SSC, dia menentukan dan seterusnya gitu ya.
Ini menjadi kendala. Di sisi lain juga direksi seringkali masuk ke tatanan teknis, gitu ya. Jadi akhirnya visinya tidak tergarap, teknisnya yang ditetapkan oleh direksi, umpamanya. Ini banyak terjadi di BUMN, bahkan di BUMD, direksi jadi eksekutor, gitu ya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang visi pengadaan, visi organisasi, mana strategi, mana eksekusi, karena semua jadi eksekutor, gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan tersendiri, gitu ya. Selanjutnya juga dari sisi IT ya. Dari sisi IT, kalau yang transaksional ya ad hoc gitu ya. Ya bahkan ada sebagian tadi IT-nya gitu ya. Kemudian kalau yang cost driven ya sudah mulai ada IT yang sudah mulai dibangun gitu ya. Sudah mulai diharapkan bisa meningkatkan efisiensi gitu ya. Baru yang integrated ini sudah mulai mengintegrasikan e-procurement-nya, bukan hanya e-procurement tapi e-budgeting, e-planning, e-marketing, e-sales gitu ya, e-payment dan lain-lain gitu ya. Dan baru yang terakhir ini sudah teknologi digital yang sudah berbasis pada teknologi internet seperti tadi ya, ada blockchain, ada artificial intelligence, ada big data, dan seterusnya. Ya, ini sangat menarik sebetulnya karena kalau kita gunakan teknologi, maka risiko akan semakin kecil dan keterlibatan manusia pun akan semakin kecil. Nah, ini yang sering saya jelaskan ya. Kalau biasanya konsep pribadi saya, kalau ini sudah mulai dari literatur. Jadi yang pertama memang ada business strategy cycle. Jadi yang pertama adalah ya visi, misi, dan tujuan organisasinya. Kemudian kita juga harus mengetahui lingkungannya, lingkungan bisnisnya, lingkungan vendornya. Kemudian baru kita akan mendevelop strategi dan perencanaan organisasi. Ya. Baru implementasi. Nah, dari strategi perusahaan, dari visi, misi, dan strategi perusahaan, itu akan masuk kepada pengadaan. Jadi ada visi, misi, pengadaan. Nah, ini yang seringkali kita tidak aware ya. Jadi seolah-olah pengadaan kita itu sama dengan pemerintah. Pokoknya apapun yang ada di pemerintah kita ikut gitu ya. Terutama khususnya untuk BUMD dan BLU. Ya kalau BUMN sih sepanjang yang saya ketahui mereka tidak terpengaruh ya. Walaupun banyak juga yang dipengaruhi tapi tidak sebesar di BUMD. Ya itu sebetulnya beda ya. Jadi karakteristik BUMN BUMD itu beda-beda Bapak Ibu sekalian. Ada BUMD yang kontraktor. Nah, ketika ada proyek kontraktor atau BUMN gitu ya, kemudian mau bekerja, apakah bisa pakai skema pengadaan seperti biasa? Itu nggak bisa. Karena perencanaannya berbeda sama sekali, pemilihannya berbeda sekali, bahkan di kontraknya pun berbeda sama sekali. Beda dengan seperti PDAM atau BUMN bank, BPD gitu. Itu beda sekali gitu ya. Atau ada BUMD trading seperti Pasar Jaya, Pasar Pakuan kalau di sini ya. Kemudian PD Pasar Bandung gitu. Itu berbeda gitu ya. Jadi ketika mau jualan juga consumer goods atau kebutuhan pokok gitu, maka sistem pengadaannya pasti berbeda. Ya. Dan kalau kita tidak atur benar ya jadi temuan terus, ya. Bahkan di pemerintah juga saya pernah di BIN ya. Di BIN saya ikut pelatihan di BIN tentang intelijen di sela-sela istirahat yang instrukturnya yang marah nanya pengadaan. Pak, bagaimana kalau kami di BIN setiap mengeluarkan uang harus pakai kwitansi? Ya, di pemerintah sendiri sebenarnya tidak bisa seluruhnya begitu. Ya, saya bilang ya tidak mungkin Pak, masa Bapak bayar agen pakai kwitansi gitu kan. Tapi bagian keuangan tidak mau terima, ya repot gitu ya. Nah, di pemerintah sendiri sebenarnya tidak seragam, apalagi di BUMN, BUMD dan BLU gitu ya. Jadi banyak sebetulnya situasi yang kita harus generate sendiri disesuaikan dengan karakteristiknya gitu ya. Baru setelah itu visi misi pengadaannya. Jadi kalau untuk kontraktor kan jadi kontraktor yang baik. Dia harus cepat gitu ya. Tetapi pada sisi yang lain dia harus pengadaan konsultan, material, peralatan dan seterusnya. Kalau ketika dapat project kan itu harus langsung bekerja. Itu tidak mungkin kalau sourcing dulu. Tapi kalau asal tunjuk, itu dianggap tidak akuntabel. Bagaimana mengaturnya? Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri. Dan ilmunya nggak ada di pengadaan pemerintah. Gitu ya. Jadi, ada situasi seperti itu. Baru kemudian,
kita mengembangkan strategi yang tepat mengimplementasikan, dan tadi ya continuous improvement. Jadi saya sering sampaikan kalau ketika nyusun perdir, saya sampaikan jangan berharap kita mendapatkan perdir yang final atau yang SOP yang final. Ini akan berkesinambungan terus ya, dan tidak ada ujungnya gitu ya. Jadi akan terus-terus diperbaharui sesuai dengan evaluasi, tujuan, dan lingkungan bisnis yang bisa saja berubah. Baru ini ada subprosesnya. Ini yang tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya itu lahir dari visi misi pengadaannya, dari strategi pengadaannya. Nanti saya tunjukkan ya di beberapa contoh. Jenis kontrak itu sebenarnya yang berlaku di internasional beda sekali dengan yang ada di pemerintah. Termasuk mekanisme pemilihan gitu ya. Itu tidak ini salah satu model yang ada di pemerintah, tapi itu bukan satu-satunya model. Nah, ya, ini kemudian contoh untuk perencanaan strategik ya. Ini dari modul ITC ya yang dikembangkan, mungkin slide-nya jadi slide standar di IAP. Yang pertama bahwa kita harus menetapkan kebutuhan ya. Tapi sebelum itu sebenarnya kita harus menentukan kebutuhan. Ya, apa yang kita beli itu kita harus menentukan kebutuhan. Ya, kalau bahasanya World Bank itu perencanaan itu dimulai dengan analisis. Apa yang dianalisis? Yang pertama adalah analisis market, pasarnya dianalisis. Jadi barang yang kita butuhkan itu yang sebenarnya tren barang jasa yang ada di market di pasar itu sejauh mana gitu ya. Variasi barangnya seperti apa gitu ya. Jadi ada market analysis. Kita pengen tahu sebetulnya barang jasa yang ada di pasar itu yang bisa memenuhi kebutuhan kita itu seperti apa. Kemudian juga ada spend analysis. Jadi profil kebutuhan kita. Ya. Nah, jadi setelah analisis itu survei, lihat spek gitu ya, lihat harga barang, baru kita akan menentukan apa yang mau dibeli. Setelah itu baru kita menentukan perencanaan gitu ya. Cuma memang di literatur kita jarang disampaikan ya. Analisis itu, analisis pasar, analisis kebutuhan ya, itu termasuk analisis profil pengadaan tahun sebelumnya itu mestinya dilakukan kalau dalam pengertian strategic procurement planning ya. Jadi perencanaan pengadaan strategis gitu ya. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan kebutuhan gitu ya. Termasuk menentukan berapa sih budget yang disediakan, itu kan hasil survei. Nah, kita memang tidak pernah tahu sumbernya. Pokoknya kalau di pemerintah spek ya standar saja. Jadi kebutuhan tahun sebelumnya itu biasanya kebutuhan berulang saja gitu ya. Kita tidak sempat melakukan survei pasar. Tapi kalau untuk BUMN BUMD dalam konteks kepentingan bisnis, sebenarnya kita harus tahu ya perkembangan material, perkembangan peralatan yang kita butuhkan, perkembangan bahan baku dan seterusnya itu mestinya kita tahu gitu ya. Baru kemudian kita implementasikan dengan kebutuhan kita, baru kita tentukan ya spek mana dengan harga berapa itu dilakukan dari hasil analisis pasar tadi ya. Cuman di aturan kita memang kalau di pemerintah ya semata-mata hanya survei saja. Ya, jadi bahasanya hanya survei, disederhanakan begitu ya. Ya itu tidak ada masalah untuk pengadaan sederhana disederhanakan ya. Tapi bisa jadi kalau pengadaannya tidak sederhana ya sebaiknya tidak disederhanakan gitu karena sebetulnya memang tidak sederhana gitu ya. Kemudian kalau di sini ya dari proses tadi kita kemudian bisa menentukan daftar kebutuhan. Ya, baru dikategorikan ada pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. Baru kemudian kita kategorikan ya, mana yang rutin, mana yang khusus, mana yang kompleks gitu dan seterusnya. Kemudian baru bisa jadi sebetulnya kalau untuk market analysis, kemudian supply analysis, termasuk vendor analysis, gitu ya. Jadi selanjutnya adalah untuk barang ini vendornya siapa saja. Dan kalau kita sudah menggunakan procurement, vendor management system, maka vendor-vendor itu kita ajak untuk masuk atau kita undang untuk masuk ke vendor management system kita. Ya, baru menentukan pola hubungannya. Ini yang di dalam Perpres kita hanya disebutkan menentukan jenis kontrak saja gitu ya. Padahal lebih luas sebenarnya menentukan pola hubungannya. Ya, nah sayangnya di pengadaan pemerintah kita tidak ada. Jadi yang ada hanya jenis kontrak, lump sum,
harga satuan gabungan gitu ya. Padahal sebenarnya ya jenis kontrak lebih banyak daripada itu. Dan barang dengan jasa kalau di internasional beda ya. Nanti saya perlihatkan contohnya ya. Sebenarnya kalau di kita ini digeneralisasi ya. Jadi pengadaan barang kalau di atas 200 harus pakai kontrak. Bagaimana kalau beli mobil? Ya tetap ada kontrak. Apa iya, beli mobil ada kontrak gitu ya. Padahal kan dalam prakteknya cukup kwitansi saja ya. Baru setelah ditentukan metode hubungan pembeli penyedia atau jenis kontrak tadi, baru kita menentukan metode pemilihan ya. Jadi kalau kita asosiasikan di pengadaan pemerintah, itu kan yang pertama kita nyusun KAK ya atau spek ya. Spek KAK itu sebetulnya itu hasil dari market analysis tadi yang menjelaskan apa yang kita butuhkan. Kemudian RAB. RAB itu menjelaskan sebenarnya gambaran di pasar harganya berapa. Sehingga kemudian kita akan menentukan alokasi budgetnya, ini loh segini gitu ya. Nah, barulah itu jadi perencanaan sebetulnya ya. Baru kemudian di harga itu kalau di pemerintah disurvei lagi karena biasanya yang menentukan pagu anggaran bukan hasil survei, hasil perhitungan ya, berdasarkan standar biaya masukan, standar biaya begitu ya. Sehingga HPS-nya disurvei lagi. Di BUMN, di BUMD bisa jadi prosesnya tidak perlu. Jadi sejak awal disurvei gitu. Jadi RAB itu sekaligus berfungsi sebagai HPS gitu. Jadi memungkinkan seperti itu. Ya. Kemudian spesifikasi, kalau speknya sudah jelas, mungkin KK-nya tidak perlu. Ya. Karena sebetulnya kalau dalam banyak literatur ya KK itu untuk jasa. Sedangkan untuk barang cukup spek saja gitu ya. Di pengadaan pemerintah sekarang sudah mulai seperti itu dan atau garing gitu ya. Walaupun orang masih tetap cara bacanya banyak yang menganggap bahwa spek dan KAK itu dua-duanya harus disusun gitu ya. Padahal sebetulnya barang spek, jasa KAK. Nah, di KAK memang ada spek. Tapi kalau ada spek, belum tentu KAK dibutuhkan untuk barang ya, atau bahkan untuk barang bisa jadi tidak dibutuhkan. Ya. Seperti itu. Baru kemudian menentukan jenis kontrak, baru ke pemilihan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian ini kita masuk ke supply positioning model ya. Jadi kita mau menganalisis kebutuhan kita. Intinya kita mau menentukan karakteristik kebutuhan sehingga kita bisa menentukan jenis kontrak dan metode pemilihannya yang tepat. Gitu ya. Jadi tidak pokoknya setiap kebutuhan dieksekusi gitu. Nah, memang di pemerintah menjadi bias karena pembagian metode pemilihan itu didasarkan pada nilai ya. Jadi nilai sekian pakai pembelian langsung, sekian pakai pengadaan langsung. Jadi di pengadaan pemerintah tidak mempertimbangkan kompleksitas teknisnya, karakteristik teknisnya. Begitu ya. Padahal kalau didasarkan pada karakteristik, walaupun nilainya 5 miliar, kalau bisa beli gitu ya, seperti beli barang ke dealer, ya tinggal beli saja, tidak perlu ditender gitu ya. Seperti di swasta. Cuman ya di pemerintah agak sulit. Kemudian di BUMD juga jadi nggak berani. Kalau di BUMN sih praktek itu memungkinkan ya. Artinya memang kalau barang nilainya besar ya dengan PO ya cukup aja dengan PO. Gitu. Tidak perlu dengan kontrak. Gitu ya. Baik, kita masuk ke supply processing model. Tapi mungkin sebelum kita masuk, barangkali ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sepertiga jalan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Agung, ada yang bertanya? Silahkan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin tanyakan. Kalau di chat sih belum ada nih Pak Nandang. Baik. Belum ada Pak Nandang, silakan dilanjut aja. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ini supply positioning model. Sebenarnya supply positioning model itu merupakan strategi pemetaan paket. Ya, berdasarkan karakteristik nilainya dan risikonya. Sehingga kemudian kita bisa menetapkan strategi yang cocok. Baik jenis pemilihannya, apakah pembelian langsung, pengadaan langsung, tender, maupun jenis kontraknya atau pola hubungannya. Ya, jadi ini menggambarkan profil pengadaan barang dan jasa, kemudian mempertimbangkan faktor ya jumlah pengadaan atau nilai pengadaan dan dampaknya. Jadi
besaran nilai dan risikonya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau yang trainer pasti sering melihat model ini. Sebenarnya ini model yang sudah lama ya, tapi ini yang sering disampaikan di kita ya, di pengadaan kita. Sebenarnya ini model ini Kralchik tahun 1970-an mengembangkan model ini ya. Saya punya jurnalnya yang melahirkan metode ini pertama kali diterapkan, tapi sebenarnya masih relevan ya hingga saat ini. Baik, jadi supply positioning model itu pada prinsipnya kita ingin memetakan karakteristik kebutuhan kita, ya. Jadi yang aksis X itu nilai pengadaan. Jadi semakin besar, jadi nilai pengadaan itu berapa, kemudian kita masukkan ke dalam kurva ini, ya. Kemudian yang aksis atau sumbu ya, sumbu Y itu adalah risiko pengadaan, ya, terhadap organisasi, gitu ya. Jadi kalau nilai pengadaannya kecil, risikonya kecil, itu disebut dengan rutin, ya. Jadi pengadaannya rutin. Kemudian ada yang pengadaannya besar, tapi risikonya kecil, itu yang disebut dengan leverage. Ada juga pengadaannya kecil, risikonya besar, itu yang bottleneck. Dan ada yang risikonya pengadaannya besar nilainya, risikonya besar, itu yang critical, ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya penetapan metode pemilihan itu ya kalau di model Kralchik ini, supply positioning model, itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama nilai, dan yang kedua adalah risiko. Nah, pengadaan pemerintah sendiri sebetulnya lebih kepada nilai, ya. Jadi nilainya pengadaan langsung sama tender itu nilai, gitu ya. Untuk penunjukan langsung itu bukan karena barangnya, terutama karena kondisinya darurat, gitu ya. Seperti itu. Walaupun ada keadaan sifatnya khusus, itu juga karena karakternya, begitu ya. Seperti itu. Jadi ada rutin, ada leverage, ada bottleneck, ada critical. Ya, ini kegunaannya tentu saja untuk menentukan prioritas, gitu ya, termasuk untuk strategi, ya. Jadi kalau pengadaannya kecil, risikonya kecil, ya mestinya kita mendeliver metode yang sederhana, gitu ya, karena memang nilainya kecil, risikonya juga kecil. Tapi sebaliknya, kalau nilainya besar, risikonya kecil, nah ini sebenarnya kebutuhan kita, ya. Jadi menerapkan strategi bagaimana meningkatkan efisiensi, ya. Atau sebaliknya, kalau barangnya kita kecil tapi risikonya besar, ya justru kita posisi yang tidak menguntungkan, gitu ya. Maka itu pendekatannya bisa kontrak jangka panjang. Mari kita lihat lebih rinci. Ya, routine item adalah kategori barang yang nilainya rendah dan risikonya pun rendah, ya, atau bahkan tidak ada, gitu ya. Sehingga kemudian kalau kebutuhan ini telat, ya sebenarnya tidak mengganggu, gitu ya. Tidak mengganggu, tidak menghentikan produksi atau tidak menghentikan layanan, gitu ya. Kemudian leverage adalah nilai pembeliannya besar, ya, tetapi risikonya kecil. Ya, ini pun sama, tidak akan mengganggu operasional perusahaan, gitu ya. Tapi nilainya besar, ya. Karena itu pendekatan situasi yang begini sebenarnya kita bagaimana meningkatkan efisiensi. Artinya gini, kalau yang di rutin, sebenarnya daya tawar kita antara kita dengan si penyedia sama, karena nilai kita kecil. Bagi penyedia kalau nilai kecil kan tidak menarik, gitu ya. Risikonya juga kecil buat kita, gitu ya. Jadi relatif seimbang lah, gitu ya. Tetapi kalau leverage, risikonya kecil, tapi nilainya besar. Maka kemampuan bargaining kita itu lebih besar. Karenanya untuk pengadaan seperti ini, kita harus dapat harga yang murah, dalam pengertian yang efisien. Karena bargaining power kita bagus, gitu ya. Nilainya besar, tapi risiko buat kita kecil, gitu. Nah, sebaliknya, kalau bottleneck, risikonya besar buat kita, gitu ya, tapi nilainya kecil, gitu. Jadi sebetulnya si penyedia yang punya bargaining power lebih bagus dari kita. Ya. Nah, karena itu pendekatannya yang seperti ini cocoknya dengan kontrak payung atau kontrak jangka panjang, gitu ya. Artinya supaya ada kepastian supply buat kita. Dan terakhir adalah critical,
ya. Jadi risikonya besar dan pengadaannya besar. Nah, situasi ini memang bisa beda-beda ya untuk organisasi. Jadi kalau kita lihat di sini bisa jadi di organisasi di BUMD gitu ya, yang ada cuma rutin aja, yang kritikalnya nggak ada gitu ya. Atau yang leverage gitu ya, atau yang bottleneck. Tidak selalu semua kondisi akan ada gitu ya. Contoh untuk PDAM. PDAM kebutuhan rutinnya apa gitu ya? Ya mungkin kebutuhan rutin kantornya ya, seperti ATK, makan minum dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang bottleneck yang mana? Ya, jadi anggarannya kecil, tapi kalau anggarannya itu pengadaannya tidak dilakukan, maka layanan pemberian air bersih itu terhenti. Mungkin apa? Bahan kimia, seperti gitu ya. Bahan kimia mungkin nilainya nggak besar, tapi fatal akibatnya, gitu ya. Atau pipa-pipa, apa namanya, keran atau apa sih namanya itu? Keran-keran untuk di pusat distribusi, begitu ya. Harganya murah, tapi kalau itu rusak, maka pembagian air menjadi tidak bisa dilakukan, umpamanya. Maka itu masuk bottleneck. Tapi kalau pembangunan jaringan, ya biayanya besar dan risikonya juga besar. Yang leverage bisa jadi nggak ada gitu yang leverage ya. Seperti itu. Jadi tiap organisasi bisa berbeda begitu ya. Nah, untuk RSUD bisa jadi bottleneck semua ya. Dalam pengertian nilainya kecil-kecil kebutuhan itu, tapi semua menjadi penting karena semuanya terkait dengan layanan. Ya artinya layanan obat, alat kesehatan itu tidak boleh terhenti. Ya, nah karena itu kalau situasi begitu, maka tidak mungkin kita mendeliver metodologi yang tidak mencerminkan kondisi bottleneck tadi, atau untuk PDAM yang tidak mencerminkan kondisi yang tadi ada rutin, ada bottleneck, ada kritikal, gitu ya. Atau untuk apa namanya, bisa jadi ada yang leverage gitu ya. Jadi sebetulnya pengadaannya besar, tapi tidak terlalu tidak terlalu signifikan, gitu ya. Ini yang leverage ini yang dulu masuk ke mana? Ke e-katalog ya, katalog LKPP. Jadi yang bottleneck sama leverage ini. Jadi kendaraan pemerintah kalau digabungkan belanjanya besar. Padahal ya tidak urgent sebetulnya. Tanpa kendaraan artinya operasional kantor masih berjalan. Maka itu bisa dilakukan dengan leverage ya. Nah, kemudian ini kegunaannya ya tadi untuk membuat strategi yang tepat tadi ya. Baik. Nah, ini dia karakteristiknya. Jadi kalau risikonya untuk rutin rendah, untuk leverage rendah, untuk bottleneck tinggi ya, tadi sesuai tadi. Kemudian jenisnya, kalau jenis pengadaannya ya speknya standar gitu ya. Untuk yang rutin dan leverage, untuk bottleneck dan kritikal bisa jadi secara teknis variatif ya, atau langka atau jarang begitu ya. Kemudian kalau jumlah penyedia ya semakin leverage, semakin risikonya kecil, semakin sederhana penyediaannya semakin banyak. Tapi kebutuhannya semakin kompleks, semakin berisiko ya penyediaannya semakin sedikit gitu ya. Jumlahnya juga sama, jumlah pembelian kalau untuk yang rutin sama bottleneck rendah karena biayanya juga kecil. Tapi untuk leverage dan critical itu tinggi. Ya, kemudian daya tariknya. Daya tariknya semakin tinggi anggarannya, maka semakin tinggi daya tarik untuk penyedia. Kalau pengadaan kecil, ya mereka tidak memiliki daya tarik ya, karena ya pengadaannya kecil, buat mereka untungnya nggak akan seberapa. Tapi kalau anggarannya besar, paketnya besar, proyeknya besar, maka buat mereka itu adalah menarik ya. Nah, kemudian baru ya disesuaikan penyedia barang, kategorinya barang, jasa lainnya, konsultan, konstruksi. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, inilah filosofi kita menentukan kualifikasi dalam tender. Jadi kualifikasi itu ditentukan supaya kita tidak keliru memilih penyedia. Karena itu kalau kita bilangin pengadaan ini kualifikasinya apa, paling cocok sebetulnya adalah dari sini. Jadi pekerjaan ini cocoknya dikerjakan oleh penyedia apa. Ya baru izinnya sebetulnya yang sesuai dengan itu. Ya karena itu kalau menentukan pekerjaan contoh lah ya, ngecat gitu dianggap sebagai konstruksi. Maka kemudian ketika kita pengadaan ngecat, kemudian dicari penyedia konstruksi, ya anggap saja kecil,
Maka kemudian yang kita dapatkan adalah kontraktor. Padahal yang dibutuhkan hanya orang terampil saja. Maka kita bisa rugi gitu ya. Yang kita butuhkan cuma orang tukang ngecat, tapi pengadaan kita adalah pengadaan kontraktor, walaupun kecil, CP-CP kecil begitu ya. Jadi kekeliruan menentukan jenis pengadaan sebenarnya berimplikasi kepada efektivitas dan efisiensi. Ya, karena itu di dalam menentukan jenis ini hati-hati ya. Orang dalam prakteknya ini sering bingung ya, ini konstruksi atau jasa lainnya gitu ya. Sama seperti tukang ngecat atau bikin pagar depan rumah itu konstruksi atau jasa lainnya gitu ya. Atau bikin desain website itu jasa konsultan apa jasa lainnya gitu ya. Ini seringkali bingung. Nah, kalau ketika salah menentukan, sebenarnya di situ terjadi kekeliruan. Penyebabnya adalah menjadi pengadaan itu menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, ini mungkin pola hubungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya ada hubungan jangka pendek, ada hubungan jangka panjang. Ya, saya sampaikan tadi, sebenarnya strategic procurement itu ya tulang punggungnya adalah ya kontrak jangka panjang. Jadi menghindari proses yang berulang. Karena kan kalau transaksional itu berulang terus prosesnya, perencanaannya berulang, tendernya berulang, kontraknya berulang, serah terima berulang, dan seterusnya. Karena itu maka kemudian kita bisa melihat derajat hubungan. Yang paling jangka pendek adalah pembelian langsung. Ya, kemudian ada regular trading, artinya trading gitu ya, dimungkinkan ada negosiasi dan lain-lain. Kemudian ada call off, ini seperti kontrak payung. Kemudian baru ada mulai kerjasama sampai kepada penggabungan gitu ya. Nah ini juga sama di pemerintah, pola ini tidak ada. Di pemerintah yang ada ya hanya beli langsung atau call off ya. Jadi kalau beli langsung regular trading dan call off itu ya pembelian langsung, pengadaan langsung sampai ke tender. Tapi kalau partnership di pengadaan tidak ada. Yang ada hanya di KPBU ya, di pemerintah itu. Tapi kalau itu pun bukan transaksi sebenarnya. KPBU itu bukan pengadaan transaksi. KPBU itu adalah pengadaan kerjasama. Jadi yang akan mengeluarkan uang ya si kontraktor atau si penyedia gitu ya. Jadi sebetulnya jualan potensi atau jualan pemanfaatan aset atau pemanfaatan potensi penghasilan gitu ya. Itu KPBU. Tapi kalau dalam konteks pengadaan di pemerintah tidak ada, di aturan pengadaan pemerintah itu tidak ada. Sedangkan di BUMN, di BUMD, di BLUD sebetulnya itu mungkin ada dan banyak juga yang sudah ada ya. Jadi saya membuat perdir kemarin untuk BLUD rumah sakit ya, untuk rumah sakit saya atur kerjasama, dan kerjasama pun ada beberapa jenis ya. Ada kerjasama dengan pembelian, ada yang kerjasama penyelenggaraan gitu ya. Jadi beda. Jadi tidak kerjasama sendiri juga ada beberapa model untuk RSUD gitu ya. Nah untuk BUMN saya juga ya mengatur tentang kerjasama. Ada kerjasama keagenan, ada kerjasama pelaksanaan proyek dan lain-lain. Jadi pengadaan di BUMN, di BLU itu kerjasama dalam pengertian pengadaan transaksi itu mungkin dilakukan, dan itu kalau dilakukan perlu diatur, dan itu tidak ada literaturnya di pengadaan pemerintah. Ya. Baik, nah ini selanjutnya adalah metode pemilihan. Jadi kalau kita lihat ada swakelola dikerjakan sendiri, kemudian ada yang dikerjasamakan. Ya, jadi polanya tadi ada kerjasama bagi hasil, bisa kerjasama penyelenggaraan, tapi juga bisa kerjasama dengan pembelian. Jadi alatnya dikerjasamakan, tetapi umpamanya regennya, bahan bakunya, atau yang lainnya itu nanti ada pembelian. Jadi kerjasama dengan pembelian kalau di RSUD. Ya, jadi ada dikerjakan sendiri. Ya, istilahnya boleh swakelola, boleh yang lain. Ya, ada juga istilahnya pakai swadaya. Ada yang tidak diatur karena ya tupoksi saja gitu ya. Atau kalau dalam literatur itu disebut make or buy, membuat atau membeli gitu ya. Jadi yang make itu yang masuk dikerjakan sendiri ya. Kemudian juga ada yang pembelian, baik pembelian langsung maupun di purchasing. Kemudian ada juga yang negosiasi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kemudian ada yang kompetisi.
Nah, pertanyaannya boleh nggak kita mengenerate metode yang lain? Ya, bagaimana kalau tender tapi ada di nego? Boleh nggak? Ya boleh gitu. Dan di BUMN itu biasa seperti itu. Ya bahkan rata-rata kalau di BUMN di swasta, ya saya juga pernah diskusi lah dengan pengadaan dari salah satu perusahaan swasta Amerika ya, multinasional di Indonesia. Itu mereka metode pemilihannya nggak rumit gitu. Semuanya pakai RFQ, undang, masukkan penawaran, kemudian di ranking sama dia, mana yang paling bagus, kemudian dinego. Jadi pengadaan apapun, ya, yang namanya pemilihan, itu cuma itu saja metodenya. Ya, mungkin memang tidak serta-merta metode itu bisa diambil, tapi sebenarnya dalam banyak kondisi, metode itu bisa diambil. Ya, gitu. Jadi, mungkin nggak tender plus nego? Mungkin. Kerjasama plus nego juga mungkin. Gitu ya. Jadi, ada kondisi di mana pengadaan itu harus dilakukan, tapi ruang lingkupnya belum bisa ditentukan. Nah, di pengadaan pemerintah ini nggak ada situasi begini. Jadi kalau di pemerintah setiap pengadaan itu harus lingkupnya dipastikan. Dalam kenyataannya tidak selamanya demikian. Contoh, saya pernah mendampingi Bank Indonesia ya untuk kajian dan dalam penyusunan regulasi. Di Bank Indonesia itu sering ada acara pameran atau acara pertemuan, gitu ya. Di awalnya kita belum bisa menentukan skenario-nya. Ini desain interiornya kayak apa sebenarnya itu nggak bisa, gitu. Sehingga si penyedia itu bekerja sambil kita tentukan yang harus dikerjakan ini yang kurang, ini yang lebih, ini yang warna ini jenis ini tuh itu dilaksanakan ketika pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Nah, kalau begitu bagaimana cara mengatur metode pemilihannya? Bagaimana jenis kontraknya? Gitu ya. Nah, sebetulnya itu bisa gitu ya. Ada. Jadi ada mekanismenya untuk mengatur situasi-situasi yang di pengadaan itu tidak selalu pengadaan pemerintah mewakili keseluruhan kondisi kita gitu ya. Tidak selalu demikian. Jadi kerjasama plus nego boleh juga ya. Terus bagaimana kalau ya seperti swasta aja Pak gitu? Boleh juga. Asalkan memang pilihan metode itu adalah terbaik untuk kondisi dan karakteristik kebutuhan itu. Gitu ya. Kalau kebutuhannya nyantai, leverage, kebutuhannya besar, risikonya kecil, ya dengan cara itu salah. Itu harus ditender dan di tendernya harus konsolidasi. Ya. Tapi intinya bagaimana kita menentukan metode pemilihan yang paling efektif dan efisien dengan kondisinya. Gitu ya. Seperti itu. Dan itu banyak, bukan hanya sekedar tunjuk langsung. Nah, kita kan kalau hanya satu tunjuk langsung saja gitu. Ya. Karena tunjuk langsung kan sudah terlanjur diasosiasikan dengan kondisi darurat. Ini kondisinya bukan darurat, Pak, gitu. Jadi nggak bisa tunjuk langsung. Gitu. Tapi sebenarnya ya memungkinkan saja metodologi seperti itu. Seperti trading di BUMD, yang BUMD pasar. Itu kan harus membeli dan menjual lagi di waktu yang sama. Gimana cara mekanisme pemilihannya? Apakah harus ada KAK? Ya tentu saja tidak, gitu ya. Jadi segala sesuatu kita bisa menyesuaikan, gitu ya. Jadi strategi pengadaan hakikatnya kita mengenerate suatu metode yang paling efektif, paling efisien, paling sesuai. Nah, supaya kita ada dasarnya ya kita tunjukkan, kita terus tahu literaturnya, gitu ya. Jadi ada literaturnya, ada best practice-nya begitu, dan itu tentu saja bukan hanya di pemerintah, banyak sekali ya di tempat lain, di organisasi lain yang menerapkan banyak sekali variasi strategi pengadaan. Nah, ini contoh jenis kontrak. Ya, kalau di banyak literatur ya barang itu cuma bukti pembelian, kalau pembelian langsung. Artinya buktinya itu diserahkan oleh si penjual, ya. Itu kita anggap bukti pembelian. Gitu ya. Jadi kalau kita mau beli langsung, mendapatkan bukti pembelian dari penyedia, ya kita sebut bukti pembelian. Tapi kalau nilainya besar, pakai PO, ya cukup PO. Jadi untuk barang cuma bukti pembelian atau PO. Diterbitkan oleh si penjual atau diterbitkan oleh kita. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada klausul syarat dan ketentuan, ya bukti pembelian ya cash and carry aja gitu. Pakai bukti pembelian. Apapun yang diserahkan oleh penyedia, itu kita anggap sebagai bukti pembelian. Tetapi kalau ada perlu pengaturan, perlu negosiasi dan lain-lain, maka itu pakai PO. Ya. Nah, di jasa, terutama konstruksi, itu ada fixed price. Ini yang disebut dengan lump sum kalau di kita. Ya. Kemudian juga ada fixed price dengan
adjustment. Jadi ada apa namanya sebutnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu price adjustment lah ya. Jadi kalau di pemerintah apa istilahnya saya lupa. Jadi nilai kontraknya sekian, ya nanti umpamanya kalau pekerjaannya lebih dari satu, kalau di kita kan ada yang di atas kontrak tahun jamak ya, itu ada price adjustment. Sebetulnya sih tidak hanya itu. Price adjustment di luar pemerintah itu bisa didasarkan banyak faktor. Ya tidak harus hanya 18 bulan ya, gitu. Jadi ada penyetaraan ya. Nah, kemudian ada juga fixed price dengan insentif. Artinya kontraknya tetap segini, tapi kalau dia lebih cepat gitu ya, penyelesaian, maka insentifnya akan dikasih sekian persen. Kalau tepat waktu sekian persen. Kalau terlambat itu sekian persen. Ya, itu dengan insentif gitu ya. Bisa juga cost plus fee. Jadi cost-nya at cost kita bayar dan si penyedia kita berikan fee. Fee-nya bisa fix. Pokoknya fee-nya 100 juta atau percentage fee. Artinya persentase dari biaya yang dia keluarkan. Itu juga bisa. Jadi bisa fix, bisa persentase. Atau untuk konstruksi seperti di PDAM kan pengadaannya selalu konstruksi. Mungkin saya tidak akan konstruksi sekarang. Saya mau ngeteng aja. Tenaga kerjanya saya hire, punya sertifikat. Buruhnya saya bayar sendiri. Kemudian yang bikin DED-nya ya konsultan perorangan saya hire gitu ya. Materialnya saya beri sendiri. Itu menjadi bukan pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi buruhnya jasa lainnya, insinyurnya konsultan, materialnya pengadaan barang. Ya. Dan bisa jadi ya itu lebih efisien dan tidak ditender gitu ya. Jadinya jadi pengadaan biasa gitu. Boleh nggak? Boleh. Apakah itu pemecahan paket pengadaan? Iya, tapi bisa jadi itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Larangan pemecahan paket itu sebenarnya kalau malah menjadi tidak efektif, tidak efisien. Jadi hukum asalnya pemecahan paket itu dilarang, ini bisa digabungkan, bisa ditender, dengan harapan efisiensinya lebih besar, ini dipecah. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dengan pemecahan itu kemudian jadi efektif efisien, sebenarnya boleh. Ya, masalahnya tinggal diatur saja gitu ya, seperti itu. Bahkan ya saya pernah jadi ULP di LKPP untuk pembangunan gedung LKPP yang baru sekarang, itu kepala LKPP sempat mengusulkan itu. Cuman kalau gedung sepertinya tidak mungkin. Karena tetap kan harus ada yang mengkoordinasi masing-masing subkon, tenaga ahli kan harus ada yang mengkoordinasikan. Ya, dan tidak mungkin lah kita di LKPP punya kemampuan, orang yang PPK kita tidak mungkin punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau untuk pekerjaan yang sederhana gitu ya itu mungkin dilakukan. Ya, dan ini pernah dilakukan oleh BUMD dan ternyata efisiensi jauh lebih besar ya. Tinggal itu diatur. Dan kita bisa menunjukkan bahwa ini efisiensinya itu lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan bisa jadi kualitasnya lebih bagus. Ya. Jadi ini juga punya cerita dulu ketika almarhum Pak Deden ya, deputi di LKPP itu membahas tentang swakelola. Boleh nggak swakelola untuk membangun bangunan SD? Waktu itu secara konsep nggak bisa, itu tidak sesuai dengan konsepnya, karena swakelola kan harus bangunan sederhana, bangunan SD tidak sederhana gitu ya. Tapi ternyata di salah satu provinsi, bangunan SD yang dikerjakan dengan swakelola, hasilnya jauh lebih bagus, lebih cepat, dan lebih murah daripada yang dikerjakan oleh kontraktor. Ya, di situ sudah mulai, wah ini sebetulnya konsep kita sudah bertentangan dengan dengan aturannya, normanya sudah tidak sejalan. Karena itu dulu swakelola untuk itu ada juknisnya untuk pembangunan bangunan SD itu. Itu salah satu contoh, gitu ya. Jadi sebenarnya dimungkinkan saja, dan ini best practice-nya ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, teorinya ada gitu ya, tapi memang teorinya bukan di Perpres gitu ya. Tapi pengadaan itu ya seperti ilmu pengetahuan lain, sebetulnya literaturnya ya banyak gitu. Dan best practice di tempat lain juga banyak ya. Ya, kemudian ini ya, dari sana kemudian kita akan menentukan strateginya ya. Ini sudah dijelaskan sebetulnya strategi pengadaannya,
hubungan pembeli, penjual, dan jenis kontrak tadi sudah dijelaskan. Nah, ini tadi ya, untuk supply positioning model, sebetulnya yang cocok, yang paling bagus adalah yang leverage. Artinya apa? Leverage itu daya tawar kita makin bagus. Karena risikonya kecil buat kita, sedangkan nilainya besar. Ya. Jadi nilai pengadaan kita itu nilainya besar, risikonya rendah. Maka ya, kita punya bargaining power yang tinggi. Ya, yang tinggi dengan dibandingkan penjual. Nah, karena itu maka strategi itu adalah caranya dengan menurunkan risiko, ya, dan menaikkan harga, ya. Nah, ini lah. Jadi caranya kalau menaikkan harga, menaikkan nilai pengadaan itu dengan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu sebenarnya adalah menggeser dari rutin ke leverage. Jadi beli ATK atau beli IT ya, beli komputer, setiap dinas cuma 100 juta itu ya tidak menarik gitu ya. Tapi kalau digabungkan menjadi 2 miliar, nah itu menarik gitu ya. Itu berbeda. Apalagi kalau seluruh Indonesia jadi seperti LKPP kendaraan sampai triliunan belanja kendaraan di LKPP. Itu kan daya tariknya berbeda ya. Jadi saya pernah punya pengalaman ketika katalog LKPP dibuat, itu mobil-mobil merek terkenal seperti Honda, Toyota itu nggak mau masuk katalog. Tetapi dengan aturan wajib katalog, kan pasar mereka di pemerintah itu ya habis. Akhirnya tahun berikutnya mereka sudah sudah ngejar-ngejar tanda kutip gitu ya supaya masuk ke dalam katalog gitu ya. Jadi sebetulnya prinsipnya kita mau menggeser nilai pengadaan untuk tujuan meningkatkan bargaining power kita ya. Nah, bagaimana untuk menurunkan risiko? Nah, ini ada banyak ya, ada banyak teori. Bisa dengan menentukan substitusi, bisa mengganti kebutuhan, bisa mengganti teknologi, dan seterusnya. Ya. Jadi intinya bahwa kita harus menurunkan risiko dan meningkatkan nilai dengan konsolidasi. Ya, ini ya konsolidasi penggabungan beberapa paket. Jadi konsolidasi ini sebetulnya dia menggabungkan proses, menggabungkan event ya. Jadi kalau tender asalnya event tender ada 10 itu digabungkan. Gitu ya. Kemudian juga sama, proses juga yang biasanya tendernya 10 kali itu digabungkan atau ada perencanaan, ada pemilihan, ada kontrak. Dengan katalog semua orang jadi kontrak semua. Jadi perencanaan dan pemilihannya itu digabung ke kontrak semua. Jadi konsolidasi pada prinsipnya adalah menggabungkan proses, menggabungkan tahapan, dan menggabungkan kebutuhan. Ya. Dengan demikian, maka bargaining power kita menjadi besar. Kemudian, prosesnya cukup satu kali. Biasanya kan berulang-ulang, tuh ada event yang banyak. Tetapi dengan konsolidasi, eventnya menjadi sedikit. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk PDAM, RSUD, gitu, yang pengadanya kecil. Jadi kalau dikonsolidasi, ya tidak mau berpengaruh. Maka solusinya adalah mengkonsolidasikan dengan sesama RSUD atau dengan sesama PDAM. Kalau untuk BUMN ya tentu anggarannya besar. Jadi kalau mau dikonsolidasikan bisa. Apalagi BUMN ini kan areanya banyak ya. Areanya banyak ya. Jadi sekarang saya sedang membantu KAI untuk menyusun SOP pengadaan di PT KAI. Sebelumnya di PT PGN itu banyak organisasinya besar sekali gitu ya. Dan banyak hal yang banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikonsolidasikan. Tapi kalau BUMD, BLU ya dikonsolidasikan masih belum menarik Pak, masih belum besar, maka solusinya bisa bergabung dengan BUMD yang lain yang memiliki karakteristik yang sama. Kalau PDAM gampang. Karena setiap kabupaten kota bahkan provinsi ya untuk Sumatera Utara dan DKI PDAM ada di provinsi juga. Itu mudah karena organisasinya sama. Jadi umpamanya konsolidasi pengadaan PDAM ada di provinsi Jawa Barat gitu ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu memungkinkan. Begitupun untuk RSUD. Jadi yang ada di katalog pemerintah beli di sana. Tapi kalau tidak ada, maka RSUD yang di bawah instansi yang sama itu bisa berkonsolidasi. Jadi BLU yang ada di Kemenkes konsolidasi jadi katalog.
BLU yang ada di Pemprov DKI segitu banyaknya jadi katalog, ya. Dan itu luar biasa, ya. Konsolidasi dengan cara seperti itu, efisiensinya luar biasa. Dari sisi waktu, SDM, risiko, dan juga potensi harganya akan jauh lebih murah. Nah, selanjutnya ini pengadaan ya, sistem pengadaan. Ada SDM, organisasi, ada peraturan, dan ada infrastruktur IT. Ya. Nah, ini yang banyak di BUMD yang ini belum selesai ya. Kalau di BUMN mungkin biasanya anggarannya cukup kuat ya untuk membangun ini. Tapi kalau di BUMD mungkin tidak gitu ya. Karena itu sama di BUMD sebenarnya kalau tidak ya bergabung. Ya, bergabung dengan BUMD yang lain. Ya contoh lah ya, kalau PDAM bergabung ya ukurannya lebih gede dari BUMN sebetulnya. Jadi mau bikin standar ahli pengadaan PDAM, bergabung dengan PDAM yang lain itu bisa. Bikin aturan standar untuk seluruh PDAM bisa. Bikin IPROK pakai bersama juga bisa, gitu ya. Begitupun untuk BLUD, ya bisa seperti itu. Nah ini yang kalau tadi kan terkait dengan ini ya, dengan karakteristik dari maturity proses, ya. Ini dari sisi lebih rinci, dari sisi kebijakan. Jadi level pertama belum ada aturan pengadaan. Ini banyak sekali BLUD yang pada akhirnya tidak punya aturan. Jadi walaupun aturannya memberikan fleksibilitas, tapi dalam kenyataannya yang diatur hanya peraturan kepala daerahnya saja atau peraturan menteri saja yang tidak operasional. Yang diatur hanya pengadaan langsung sampai dengan 500 juta, sampai dengan 1 miliar, sampai dengan 1,5 miliar. Yang lainnya tidak diatur. Ya. Oleh karena itu ya mau tidak mau akhirnya perpres, seluruhnya perpres gitu ya. Kalau fit dengan kondisinya nggak ada masalah, tapi kalau tidak fit ya itu jadi masalah gitu ya. Jadi aturan perpres tidak fit dipaksakan itu jadi masalah. Sama PDAM banyak yang memaksakan pakai perpres termasuk sertifikat. Karena tidak ada pakai dari dinas sudah sibuk gitu ya. Karena setiap pengadaan menghubungi orang dinas yang jadi PPK atau jadi pejabat pengadaan. Wah itu merepotkan luar biasa. Ya, padahal ya tidak demikian mestinya ya. Karena tidak ada aturannya, ya akhirnya jadi dipaksa pakai aturan yang sebenarnya tidak didesain untuk organisasi. Kemudian yang kedua ada aturannya, tapi belum terintegrasi dengan aturan yang lain, gitu ya. Aturan pengadaannya ada, aturan penganggarannya belum ada, aturan pembayarannya belum ada, gitu ya. Atau tidak fit. Jadi tupoksi pengadaan dengan tupoksi teknis, dengan tupoksi struktur itu beda, itu merepotkan. Padahal di BUMD sebenarnya bisa mestinya, ya. Jadi bisa diintegrasikan. Jadi tupoksi strukturalnya dengan tupoksi pengadaannya itu sama gitu. Jadi tidak merepotkan. Kemudian juga ada aturannya yang terintegrasi. Nah, yang terakhir maka adalah value added. Artinya aturan pengadaan itu berkontribusi pada peningkatan kinerja. Ini yang mungkin sulit kita temukan ya. Aturan pengadaan ini masih menjadi beban ya. Belum menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Yang ada maaf menjadi sumber masalah ya. Masalah pribadi atau masalah tupoksi gitu ya. Ini memang berarti ada sesuatu yang belum tepat. Kemudian IT ada yang belum ada sama sekali, bahkan di beberapa daerah ya website aja tidak punya. Bahkan beberapa BUMD itu yang besar, ternyata website-nya belum ada ya. Website perusahaannya belum ada, apalagi website e-procurement-nya. Gitu ya. Level kedua sudah ada, tapi tadi terpisah. Di BUMN saja ini masih banyak yang seperti ini. Kemudian ada yang sudah integrasi. Dan terakhir sudah menjadi monitoring kinerja. Nah, IPROK yang bagus sebenarnya sudah sampai arah ini. Ya, bahkan sebenarnya secara otomatis bisa menilai secara otomatis ya, sistem bisa mengenerate kinerja masing-masing bagian organisasi pengadaan itu. Hanya dengan data record yang ada di sistem, gitu ya. Kemudian organisasi yang level 1 belum ada struktur yang jelas ya, atau semuanya ke direksi gitu ya. PPK-nya direksi, kemudian panitia pengadaannya ditunjuk direksi pas ada pengadaan saja gitu, ada juga yang seperti itu. Dan tidak punya
keterampilan, artinya tidak pernah ikut BIMTEK, tidak pernah ikut pelatihan gitu ya. Seperti itu. Level 2 sudah ada organisasinya, trainingnya sudah ada. Dan yang ketiga sudah ada sertifikasi. Dan keempat internasional, bahkan mungkin sudah spesifik gitu ya, sertifikasinya. Kemudian pengadaannya ini sederhana, transaksional, strategik, kemudian berorientasi pada kinerja. Ya. Walaupun ini tidak mutlak, Bapak Ibu sekalian, dalam pengertian ya tidak harus semua punya sertifikasi gitu ya. Saya pernah jelaskan bahwa organisasi yang kecil ya sebetulnya tidak perlu pengembangan SDM itu. Tapi supaya tidak salah, prosedurnya disederhanakan juga gitu. Jangan sampai prosedurnya rumit, orang yang menjalankan tidak punya keahlian, repot. Jadi kalau yang menjalankan tidak punya keahlian, maka prosedurnya harus dibuat sederhana. Caranya apa? Caranya diatur sederhana dan bantu oleh sistem. Jadi sistem akan menyederhanakan proses juga. Ya. Nah ini maturity untuk kebijakan ekosistem ya. Ini ada transaksional, transisi, integrasi, strategik. Kemudian ada sistemnya, sudah ada sistem, ada departemen tersendiri, ada terintegrasi, ada performance base, gitu dan seterusnya ya. Ini pada prinsipnya masih ngulang yang tadi. Ya, kesimpulannya bahwa untuk menjawab tadi masalah tadi, tantangan tadi, maka kita harus mulai menerapkan strategi procurement. Intinya dua, konsolidasi dan kontrak jangka panjang. Kemudian untuk integritas kita harus ada reward dan punishment, termasuk di aturan ya. Jadi aturan kita ini terlalu longgar. Yang pertama peran ganda gitu ya, atau peran bertumpu kepada sedikit orang. Jadi check and balances tidak terjadi. Kemudian pengaturan etika dan integritas ini tidak ada. Jadi kalau saya lihat di beberapa pengaturan di negara lain di luar ya, itu ternyata untuk pengaturan bab integritas itu sangat detail, ya, sangat detail dan sangat rinci. Bahkan tidak boleh bertemu dengan penyedia di luar event tender, tidak boleh ada yang punya hubungan kekeluargaan, gitu ya. Kemudian password itu pure milik, kan kalau di kita kan punya password, ya itu suka nyuruh ke staffnya saja gitu ya. Kemudian tupoksinya siapa, yang mengerjakan siapa gitu, seperti itu. Jadi banyak sekali dari sisi infrastruktur tanda kutip yang menciptakan integritas ini dilonggarkan, sehingga kemudian tadi integritasnya pun menjadi longgar pada akhirnya gitu ya. Jadi memungkinkan, termasuk sanksi ya. Ya kita tahu lah di luar negeri tanpa sanksi pun orang kalau merasa melanggar itu dengan sendirinya akan mundur gitu ya. Jadi sesuatu yang pantas tidak pantas itu masih di kita masih longgar gitu ya. Mungkin ada faktor kultural juga gitu ya. Tapi yang jelas bahwa masih banyak orang di BUMN, di BUMD atau di BLU dapat uang dari penyedia, nggak apa-apa kan Pak, kita dapat kalau prosesnya sudah selesai kan kita tidak dipengaruhi gitu. Padahal mutlak nggak boleh semestinya gitu ya. Jadi banyak hal terkait integritas yang agak diperlonggar gitu ya. Itu yang menyebabkan kemudian ini jadi masalah pengadaan ini. Dan penyebabnya ya dari sisi integritasnya longgar, dari sisi keahliannya kurang, atasan pimpinan tidak percaya, akhirnya pimpinan mengambil alih proses ke bawah gitu ya. Jadi pengalaman saya pimpinan mengambil alih proses ke bawah itu bukan selalu tujuannya untuk mengintervensi ya, tapi juga seringkali karena ketidakpercayaan gitu ya. Akhirnya jadi ya direksi masuk ke wilayah-wilayah teknis. Kemudian kebijakan ekosistem yang terintegrasi ya. Jadi bukan hanya procurement tapi juga ada e-planning, e-budgeting, e-payment juga semestinya sudah terintegrasi. Bukan hanya aplikasinya tetapi juga dari sisi prosedurnya, aturannya. Ya, termasuk SDM-nya. Ya diatur sedemikian rupa. Dan terakhir adalah modernisasi pengadaan. Artinya harus dengan e-procurement. Nah, ini yang masih ini ya, di BUMN sendiri juga masih belum semua gitu, apalagi di BUMD. Kecuali BUMD yang ngikut di pemerintah, tapi nampaknya sekarang sudah sulit ya, dan mungkin ke depan sudah di SPSE LKPP kalau semakin ketat, semakin terintegrasi ya, artinya BUMD sudah tidak bisa lagi menggunakan SPSE. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk materinya
Silakan kalau ada yang uh, ada yang bertanya atau kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, kami persilahkan. Ada satu pertanyaan dari RSUD Ciawi, Pak Nandang di chat. Baik. Baik, dari RSUD ya. Ya, dalam pengadaan kerjasama, apakah kontraknya antara pembelian dan kerjasama terpisah atau dalam satu kontrak? Ya, jadi tergantung jenisnya ya. Jadi kalau kontrak kerjasama disertai pembelian, maka tentu kontrak kerjasama dengan pembeliannya terpisah. Ya, jadi kontrak kerjasamanya dikerjasamakan, dan kalau di pembelian nanti yang dibelinya apa saja itu juga harus diatur di kontrak kerjasamanya. Apakah harganya akan fix? Apakah akan berdasarkan keuntungan gitu ya. Jadi ada selisih, contohnya begini. Kontrak suatu alat, suatu mesin. Nah, bahan bakunya itu dibeli. Maka mesinnya, kontraknya itu kerjasama gitu ya. Itu bisa bergabung dengan bahan bakunya itu. Kalau bahan bakunya sudah fix dan memang kita akan bayar begitu ya. Hanya transaksinya itu sesuai kebutuhan saja. Tapi bisa jadi sebetulnya alatnya, kemudian ada regen, ada tambahan lain lah ya, obat atau apa gitu, saya kurang paham secara teknis. Itu yang akan dibebankan kepada pasien atau kepada masyarakat. Maka kontraknya bisa gabung. Jadi kerjasama dalam bentuk bagi hasil umpamanya. Atau ya rumah sakit mungkin tidak dapat keuntungan, yang penting jasa layanannya tersedia juga bisa. Jadi sebenarnya sebelum kita menentukan formatnya, kita memang harus menentukan jenisnya dulu. Jadi jenis yang mau dikerjasamakan itu apa, dan bentuk kerjasamanya dalam bentuk apa gitu ya. Jadi dari situ baru kita akan bisa menentukan sebetulnya pola yang tepat, kontrak kerjasama plus pembelian atau kerjasama saja, atau jangan-jangan pembelian saja gitu ya. Jadi ada yang kontrak kerjasama saja, ada kontrak kerjasama plus pembelian, ada kontrak pembelian saja gitu ya. Nah ini jenis ini bergantung kepada ruang lingkupnya. Untuk materi nanti di-share ya, untuk materinya tidak ada masalah. Baik, silakan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Silakan yang bertanya, Bapak Ibu. Materinya terlalu berat, apakah kurang membumi? Atau bagaimana? Kalau kurang membumi, mungkin saya bisa jelaskan dengan bagian yang mana yang kira-kira, ya karena sebetulnya memang visi saya ingin memperkenalkan sesuatu yang baru ya, pada pengadaan BUMN BUMD, supaya sebenarnya Bapak Ibu tidak terpenjara gitu ya, dengan proses-proses yang ada yang seringkali sebenarnya tidak sejalan gitu ya, dengan karakter bisnisnya gitu. Sehingga kemudian kontraproduktif gitu ya. Jadi pengaturan pengadaan itu bukan memudahkan, bukan meningkatkan efisiensi efektivitas, malah menjadi penyumbang masalah audit, masalah pengaduan, bahkan nauzubillah masalah hukum gitu. Itu kan jadi kontraproduktif gitu ya. Nah, karena itu maka kemudian kita kan melanggar gara-gara kita mengatur sesuatu yang beda dengan apa yang perlu dilakukan. Kita mengaturnya A, yang perlu dilakukan B. Maka ketika kita melakukan B, maka yang A ini dilanggar. Gitu ya. Padahal sebenarnya kebutuhannya ya memang yang B ini, bukan yang A gitu. Tapi karena kita tidak tahu atau tidak berani mengatur, akhirnya kita mengaturnya tetap normatif, tapi prakteknya lain gitu ya. Atau dipaksakan. Kebutuhannya B, tapi dipaksakan ke A gitu. Ya akhirnya kebutuhannya jadi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya? Pak Busri, silakan.
Nggak terdengar Pak suaranya Pak. Dicek lagi Pak. Coba. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Oh Terdengar Pak. ya. Mohon izin arahan Pak Dandang dan pencerahannya. Kami di PDM Sumeneb ini kan PDM kecil Pak. Pertama kami sudah punya perdir untuk jasa dan fisik di mana ada batasan maksimal. Nah, sedangkan pada saat sekarang ini kami akan ada kebutuhan yang sangat urgent terkait dengan ketersediaan air baku. Jadi ada rencana untuk melakukan penambahan air baku. Pertama untuk pengadaan pembebasan lahan, kedua pembuatan sumur dalam atau sumur bor. Di mana harga nilainya itu melebihi dari harga dari perdir kami, Pak. Fisiknya 200. Yang 200 juta. Sedangkan nilai pekerjaannya itu melebihi dari 200 juta. Itu pertama, Pak. Terus yang kedua, ini terkait dengan masalah pajak, Pak. Jadi kami melakukan penyediaan sarana prasarana di perumahan di mana pihak pengembang ini membayar kepada kami terkait dengan sarana prasarana di perumahannya sebagaimana yang kita bikinkan RAB-nya. Namun dalam proses pekerjaannya kita lakukan secara swakelola sendiri, Pak. Pengadaan dan pekerjaannya dilakukan oleh PDM sendiri. Namun dalam pekerjaan dilakukan oleh teman-teman sendiri itu yang kami tanyakan terkait dengan pajak penghasilan PPh 21-nya, Pak. Kalau PPN-nya mungkin ke pengadaan barang dan jasa, pengadaan barangnya itu terganjal dengan PPh 21, Pak. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi ada pertanyaan pertama ya terkait dengan pengadaan air baku tadi. Jadi Bapak harus bedakan ya, ada pengadaan tanah di sana. Pengadaan tanah itu bukan pengadaan barang jasa kan Pak, karena ada masuk undang-undang agraria ya. Ada pengadaan tanah itu diatur dengan undang-undang sendiri. Tapi intinya ya mekanismenya berbeda seperti dengan pengadaan biasa gitu ya. Apalagi kalau air baku itu memang sudah ada di lokasi itu dan yang harus dibeli memang lokasi itu, ya tentu tinggal dibeli saja kepada pemiliknya. Tinggal masalahnya adalah harganya ditentukan berdasarkan apa, apakah dengan NJOP atau dengan appraisal gitu ya. Tergantung nilainya juga ya. Seperti itu. Baru setelahnya untuk pengadaan alat bornya dan yang pengadaan lainnya terkait yang di luar pengadaan tanahnya, nah itu baru dengan pengadaan barang jasa biasa gitu ya. Nah sebenarnya nggak ada masalah, kalaupun cepat dan tidak mau penunjukan langsung juga bisa Pak. Hanya mekanisme itu harus diatur. Ya, contoh, Bapak pakai tender umpamanya atau pemilihan terbatas atau pemilihan langsung, Bapak bisa generate dengan mekanisme yang lain, di mana intinya bahwa kita mengundang penyedia, mereka suruh menawarkan harga, kemudian satu hari itu pun dari penawaran langsung dievaluasi, langsung diumumkan, ya pemenangnya dinegosiasi, satu hari selesai, itu bisa. Jadi tidak perlu harus dengan penunjukan langsung kalau kita takut dengan istilah penunjukan langsung. Gitu ya. Jadi kita seperti tender, tapi dilaksanakan satu hari saja dan itu bisa, gitu ya. Walaupun dengan manual. Hanya masalahnya itu diatur tidak di aturan internal Bapak. Nah itu ya, jadi masalah tidak diatur. Begitu. Nah, bagaimana menghadapi situasi itu? Yang pertama, kalau Bapak mau sesuai dengan aturan yang ada sekarang, ya Bapak harus konsekuen. Ya, konsekuen, gitu ya. Kalau umpamanya, Pak, saya nggak bisa mengeksekusi dengan cepat dengan aturan yang ada, aturannya direvisi. Kan Perpres juga bukan rahasia umum ya. Perpres itu Bapak Ibu sekalian itu 35 kali diubah sejak Perpres pertama. Perpres pengadaan pemerintah. Sejak tahun 2010 saja, Perpres 2010, 35 2011,
192, kemudian 70, terus Perpres 4 2015. Dalam 5 tahun itu 5 kali perubahannya, Pak, gitu ya. Pengadaan pemerintah. Gitu. Jadi di BUMN BUMD ya kalau memang tidak sesuai diubah perpresnya. Tetapi prinsipnya tidak boleh dilanggar. Prinsip efektif, efisien dan lain-lain itu tidak boleh dilanggar, gitu, Pak ya. Jadi pilihannya dua. Pertama silakan lakukan dengan prosedur yang ada. Kalau tidak sesuai, maka revisi aturannya. Yang ketiga, dalam merevisi pastikan masih sejalan dengan prinsip pengadaan. Gitu, Pak. Yang kedua, pengadaan pembangunan sarana untuk perumahan gitu ya. Nah, kita harus identifikasi dulu, Pak. Itu aturannya pakai aturan yang mana? Kalau saran saya ya itu bagian dari penghasilan PDAM sama dengan penghasilan yang lain. Karena itu diperlakukan sama dengan yang lain gitu, Pak. Ya. Jadi aturannya adalah peraturan ini mengatur pengadaan yang masuk gitu ya. Maka kalau masuk seperti itu ya gini, itu kan tarif yang dikenakan ke developer itu kan, Bapak ada untung juga kan dari sana? Ada, Pak. Iya. Ada. Iya, artinya sama saja dengan jualan air gitu, nggak ada bedanya. Sehingga perlakuan yang lain pun sama dengan yang kan untuk yang lain kan nggak ada masalah. Samakan. Yang Bapak Ibu Bapak jadi bingung karena menganggap itu berbeda gitu. Ini beda nih gitu. Sehingga pajaknya beda, cara pemilihannya jadi beda. Nah, ini sebenarnya harus di statement atau ditafsirkan di peraturan bahwa pengadaan ini berlaku untuk pemasukan. Jadi pemasukannya bisa dari manapun, termasuk dari itu, gitu Pak. Jadi sebenarnya diperlakukan sama saja. Gitu Pak Busri. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Silakan ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Maulana dari Dirga Sumatera Utara. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami PT Dirga Surya BUMD Sumatera Utara. Jadi karena keterbatasan SDM yang ada dan dalam waktu dekat ini kita juga mengadakan proses pengadaan. Jadi karena keterbatasan personil pertama itu kami meminjam panitia ke Provinsi Sumatera Utara, ke Pemprov Su. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menjadi pertanyaan saya, kami ini tunduk kemana? Apakah kami tunduk ke Perpres atau Perdir ya, peraturan direksi? Mengingat bahwasanya sebagian dari panitia yang kami pinjam itu merupakan masih ASN aktif di pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pemaketan kerja. Kalaulah kita akan mengadakan renovasi, apakah kita bisa memilah mana paket investasi, mana paket perbaikan dan segala macam, atau itu dijadikan suatu kesatuan yang utuh dalam proses pengadaan? Mungkin ini Pak, terima kasih. Baik. Yang pertama terkait dengan pengadaan dilaksanakan oleh UKPBJ Pemda, ya, yang notabene adalah ASN, ya. Apakah aturannya ikut ke Perpres atau ke Bapak? Ya, ke aturan internal perusahaan atau Perdir. Ya, jadi yang pertama sebenarnya pelaksana dalam pengertian panitia itu tidak menentukan aturan. Yang menentukan aturan itu adalah sumber anggarannya. Jadi kalau anggarannya anggaran perusahaan, maka Bapak wajib pakai Perdir sendiri. Itu peraturan PP, peraturan pemerintahnya. Ya, yang menyatakan bahwa BUMD itu mengacu kepada Perkada. Ya. Nah, kepala daerah itu terserah dia mau mengatur rinci atau mengatur kebijakannya saja, rincinya ke Perdir gitu ya. Dan itu saran saya begitu. Jadi Pergub mengatur prinsip etika kebijakan, yang juknisnya ke Perdir. Ya, karena itu sebenarnya tidak bisa BUMD ikut ke Perpres. Ya, kecuali direksi bikin Perdirnya bilangnya bahwa pengadaan barang jasa di
perusahaan mengacu kepada pengadaan barang jasa pemerintah. Ada perdir yang redaksinya begitu. Tapi kalau serta-merta nggak bisa. Kenapa? Karena ruang lingkup pengadaan pemerintah itu hanya KLPD. Di definisinya dan di ruang lingkup Perpresnya itu hanya KLPD. Dan BUMD bukan KLPD. Ya, karena undang-undangnya sendiri. KLPD itu KL, ada PP-nya. PD, itu ada PP-nya juga, peraturan pemerintah. Ya. Jadi, bahkan kementerian ada yang dibentuk oleh undang-undang. Begitu ya. Jadi agak berbeda di situ, Pak. Ya. Karena itu maka aturannya aturan dari Perdir Bapak. Nah, selanjutnya, tapi pelaksananya dari Pemkot Pak atau Pemprov, ya walaupun pelaksananya siapapun, itu harus tetap mengacu kepada Perdir. Ya, seperti itu. Kecuali kalau pengen gampang, ya bikin Perdir baru. Pengadaan ini mengacu kepada tata cara pengadaan pemerintah gitu. Nah, itu boleh saja. Jadi tata caranya sama, tapi tetap acuannya bukan Perpres, acuannya Perdir yang mengatur ikut ke Perpres. Gitu. Tetap ikutnya ke Perdir. Hanya Perdirnya redaksinya ikut ke Perpres. Gitu Pak ya. Jadi, nah saran saya pengadaannya apa dan nilai berapa Pak? Boleh tahu Pak Maulana? Pengadaan apa dan nilainya berapa? Sekitar 1,5 M. Kecil Pak. Jadi sebenarnya sih Bapak bisa kerjakan sendiri. Apa untuk pengadaan apa? Renovasi sekalian investasi Pak. Ya, untuk renovasi investasi sebenarnya tidak ada bedanya di pengadaan. Jadi di pengadaan itu tidak ada rezim investasi dan non-investasi. Itu hanya masalah di pengaturan tentang keuangan ya, pencatatan di keuangan sebetulnya yang beda antara investasi dan non-investasi gitu ya. Kalau investasi dicatatkan, kalau non-investasi tidak dicatatkan. Kalau di pemerintah kan ada BMN, pencatatan BMN ya. Yang disebut aset dicatatkan, yang non-aset dianggap habis pakai tidak dicatatkan. Tapi metode pengadaannya sih sama persis. Nah, saran saya kalau pengadaannya kecil sebenarnya 1,5 miliar itu, dan Bapak sudah punya perdirnya, ya lakukan saja sendiri gitu ya. Pengadaannya pun tidak rumit gitu ya. Nah, kalau sulit, yang dari Pemda itu ya hanya menjadi narasumber aja atau pendamping saja sebetulnya. Nah, ini pelan-pelan dilakukan seperti ini supaya menghindari ketergantungan ke Pemda. Karena kalau ke Pemda, ya ujung-ujungnya sih akan pakai Perpres lagi. Itu pun nggak ada masalah sih sebenarnya, kalau kemudian Bapak bisa menunggu, karena waktunya akan lama gitu. Tapi kalau waktunya harus segera, ya itu akan berbahaya bagi kebutuhan Bapak. Gitu ya. Jadi, jadi jawabannya yang pertama, walaupun pengadaannya dilaksanakan oleh tim dari Pemda, tetap mengacu kepada peraturan direktur Bapak, ya, kepada Perdir, ya, seperti itu. Dan saya sarankan untuk pengadaan yang tidak besar dikerjakan sendiri untuk menghindari ketergantungan. Karena kalau ketergantungan biasanya lebih lama dan lebih sulit. Ya. Begitu Pak Maulana. Maketannya Pak boleh di dalam satu proyek itu boleh di kita pecah antara investasi antara pembelian dengan renovasi itu Pak, atau ya, di satu kesatuan utuh dia? Ya, sebenarnya bukan hanya bisa dipecah, bisa jadi harus dipecah. Ya, contoh bagian konstruksinya terkait dengan perbaikan, dengan pembelian mesin, alat, AC, sofa umpamanya. Itu ya harus dipecah, bukan bisa dipecah, harus dipecah. Karena pemaketan itu tidak didasarkan kepada nama aktivitasnya atau sumber anggarannya, tetapi dilakukan berdasarkan pada jenis, ruang lingkup, dan target penyedianya gitu. Karena itu kalau pengadaan sofa, AC, TV, renovasi rumah, gitu, furniture, elektronik, itu masing-masing harus dipecah semua, Pak. Bukan boleh, tapi memang harus dipecah. Bapak tidak mungkin pengadaan mebeler ke kontraktor, pengadaan AC ke kontraktor, ya tidak, gitu ya. Kecuali kalau AC sentral untuk gedung-gedung besar, ya itu termasuk construction, termasuk electrical, gitu ya. Tapi kalau AC yang nempel kita beli di toko ditempelkan, ya itu bukan konstruksi, itu pure barang, gitu ya. Kalau AC-nya AC sentral yang dibangun itu konstruksi. Gitu Pak. Jadi secara nature memang harus dipisah gitu. Dan bisa jadi sebenarnya
Ya pengadaannya kecil, AC-nya Pak ternyata murah, ya itu pembelian langsung, pengadaan langsung. Furniture-nya, elektronik pengadaan langsung. Renovasinya ternyata cuma sekian ratus juta gitu umpamanya. Iya, jangan-jangan itu mampu kita kerjakan sendiri gitu ya. Jadi apa namanya, kita mencari pola paling terbaik untuk pengadaan kita gitu ya. Dan memang mestinya begitu. Gitu Pak Maulana. Baik, silahkan ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Ya, masih bingung? Kalau masih bingung silahkan ditanyakan, tapi ya apa namanya, saya sengaja menyampaikan materi-materi yang ya tidak mengulang perpres lah ya, supaya Bapak Ibu bisa bisa punya keyakinan bahwa sebenarnya ya BUMD itu bisa mengatur sendiri gitu ya. Tapi kalau mungkin materinya terlalu berat, ya mungkin next saya coba ubah slide dan cara menjelaskannya supaya lebih familiar gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan, masih ada yang kita masih punya waktu 10 menit. Baik, di slide. Oke, sepertinya sudah tidak ada juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk webinar kali ini kita sampaikan di sini, kita sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Jaga kesehatan selalu, semoga Bapak Ibu selalu diberikan keberkahan, kesejahteraan, keselamatan, kesehatan. Terima kasih, kita bertemu di lain waktu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk materi video rekaman nanti akan saya kirim segera ya, silahkan ditunggu. Sertifikat cetak juga nanti akan segera kami proses, dikirim ke alamat yang sudah Bapak Ibu daftarkan di form pendaftaran. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di webinar kami berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.